hidup teratur karena sholat malam, sholat didirikan penuh ketulusan. Izinkan ana menyampaikan salam, semoga hadirin dilimpahi keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Ya, dengan rahmat dan kasih sayangnya kita diizinkan untuk menghirup udara dan menjalani kehidupan yang ada di dunia ini. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang dengan sentuhan cintanya menciptakan 7 lapis langit sebagai tanda kebesarannya. Tiada cacat dalam ciptaannya, tiada celah dalam kesempurnaannya. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang dengan tulus dan sabar menyampaikan risalah kebenaran kepada seluruh umat manusia. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dewan Juri Cabang Lomba Dai Cilik pada Madinah yang semoga senantiasa Allah rahmati, dan saudara-saudari yang dirahmati Allah dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan ana untuk menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Menjadi Manusia Terbaik dengan Belajar dan Menghafalkan Al-Quran. Ana akan membahas betapa pentingnya kita untuk mendalami bacaan Al-Quran, karena sejatinya manusia yang terbaik di mata Allah adalah mereka yang mau mengamalkan ajarannya. Menjadikan Al-Quran sebagai cahaya penerang dalam setiap langkah kehidupan. Dengan belajar dan menghafalkan Al-Quran, kita tidak hanya mendekatkan diri pada Allah saja, tetapi juga berpotensi menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi sesama manusia. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di tengah kesibukan dunia yang begitu ramai, apa yang sesungguhnya paling berharga dalam hidup kita? Apakah itu harta, jabatan, atau mungkin popularitas? Ya, semua itu hanyalah sementara. Yang paling berharga dalam hidup kita adalah ketika kita bisa menjalani hidup dengan bimbingan cahaya yang abadi, yaitu Al-Quran. Bayangkan ketika kita melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita tidak hanya menggerakkan lisan, tetapi juga menggerakkan hati. Kita sedang berinteraksi langsung dengan firman Allah untuk mendapatkan ketenangan, petunjuk, dan motivasi yang tidak dapat kita temukan di tempat lain. Mari kita buka hati dan pikiran kita dan bersama-sama kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Dengan caranya menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang di antara kita yang ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah? Pasti kita semua kan? Nah, salah satu caranya yaitu tadi dengan kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, dan maka itu akan menjadikan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dengan belajar dan menghafalkan Al-Quran itu membawa banyak sekali keberkahan dan keutamaannya. Selain mendapatkan pahala, kita juga bisa lebih memahami tentang ajaran yang diajarkan oleh Islam. Misalnya nih, kita sedang membaca ayat Al-Quran yang berperintah kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, karena itu adalah firman Allah, kita harus semangat agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Al-Quran juga bisa menjadi sarana untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Karena Al-Quran itu adalah sebuah pedoman hidup yang harus kita ikuti. Dan Al-Quran itu akan membuat kita, menuntun kita menuju jalan yang lurus. Oleh karena itu, yuk kita belajar dan menghafalkan Al-Quran. Bisa kita menghafalkan satu ayat Al-Quran saja dalam satu hari. Pelan-pelan, tapi konsisten. Bisa juga kita ajak teman ataupun keluarga kita agar kita bisa saling mengingatkan dan juga saling menyemangati. Demikianlah tausiah yang dapat Ana sampaikan. Kalau Ana ada salah kata, Ana mohon minta maaf, karena kesempurnaan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tutur yang Ana sampaikan bisa bermanfaat bagi semua orang. Pulang sekolah naik sampan di dayung sungguh pelan. Sekian tutur yang Ana sampaikan, semoga bermanfaat, penuh keberkahan. Ana akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.